Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi isanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, marilah kita lanjutkan ngaji kitab kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah dan kemudahan untuk futuh dalam memahami ilmu. Kita kirim suratul Fatihah dulu kepada para muallif kitab, baik kitab Safinah maupun Kasyifah. Liridullah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hajatina wa khususan ila sahibi atau muallif kitab Safinah Syekh Sumair Al-Hadrami wa ila pengarang kitab Kasyifah Syekh Nawawi Al-Bantani, untuk para pengkaji kitab ini dan untuk para pemirsa yang ada di rumah, untuk para pemerhati kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharin amin la anqal. Lakin la tutlabu al-basmalatu ala muhaqqaratil umuri. Kakan si ziblin wa la tutlabu lidzikri al-mahdi kat tahlili. Pada penjelasan video sebelumnya tentang lafadz muhaqqaratil umuri, muhaqqarati itu lebih tepatnya adalah sighotnya isim maf'ul ya, bukan masdar. Kenapa? Karena pada hakikatnya muhaqqaratil umuri ini sama dengan al-umuri al-muhaqqarati, kan seperti itu. Secara murad penerjemahan itu dimaknai seperti sifat ya kan. Tidak diperintahkan membaca basmalah atas perkara-perkara yang remeh atau yang hina. Ya. Sehingga lebih tepatnya ini isim maf'ul bukan masdar, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Kakan si ziblin, jadi tidak diperintahkan membaca basmalah untuk perkara-perkara yang remeh atau hina. Hina atau remeh di sini maksudnya jelas secara syariat. Kenapa? Kalau secara adat ya, yang namanya nyapu kotoran kan baik ya kan. Kan istilahnya untuk kebersihan kan gitu kan. Juga baik maksudnya kan. Cuman maksudnya ini adalah untuk secara syariat pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya remeh-temeh atau hina itu tidak diperintahkan untuk membaca basmalah. Ya, secara syariat yang sifatnya remeh atau hina ya. Itu tidak diperintahkan untuk membaca basmalah. Diberikan contoh kakan si zibelin seperti menyapu kotoran hewan. Nah, contohnya seperti menyapu kotoran hewan adalah perkara yang remeh dan bahkan muhaqqara itu kan kalau dalam kamus kan hina, remeh yang hina sifatnya karena berkaitan dengan kotoran gitu kan. Secara syariat dianggap perkara-perkara yang hina, yang remeh. Kakan si zibelin ya. Kaf di sini termasuk kategori huruf jar, maka yang masuk setelah yang dimasukinya itu pasti isim. Karena kanasa, kanusa ya. Itu bisa jadi kita anggapnya fi'il, tapi karena sudah ada huruf kaf sebelumnya ya, maka ini pasti adalah isim, sehingga lebih tepatnya ini adalah dijadikan masdar. Maka itu bacanya kakan si ziblin.
kan si zibelin itu adalah susunan idhofah, kan si sebagai mudhof, zibelin sebagai mudhofun ilaihi. Itulah mengapa mudhof tidak boleh ditanwin, tidak boleh dibaca kakan sin, tidak boleh, tapi kakan si zibelin langsung nyambung. Zibelin sebagai mudhofun ilaihi, itulah mengapa boleh ditanwin. Adapun beban i'rab dibebankan kepada mudhof. Mudhof ilaih selalu dalam kategori majrur atau jar. Tanda jarnya adalah dengan kasroh, lebih disebabkan karena isim mufrad. Zibelin, kakan si zibelin, ya. Wala tutlabu. Wawu di sini adalah wawu atof yang jatuh setelahnya dinamakan maktuf. Maktuf cara bacanya disamakan dengan maktufun alaihi. Ini atof apa dengan apa? Kalau atof itu lebih luas, bukan hanya isim pada isim, bahkan bisa jumlah kepada jumlah. Ini atau fiil kepada fiil, ini juga mencocoki. Wawu di sini huruf atof. Latut labu al basmalatu adalah maktufun alaihi, maka latut labu juga sama, ya. Maktuf kepada latut labu sebelumnya. Ini bisa jumlah dengan jumlah atau fiil dengan fiil. Fiilnya fiil mudhore dengan fiil mudhore, zamannya harus sama, ya. Walatut labu tidak diperintahkan apa? Al basmalatu. Terdapat domir hiya yang kembali ke basmalah di dalam tutlabu ini, ya. Tidak diperintahkan, ya. Apa al basmalatu? Membaca basmalah lidzikri, untuk zikir, al mahdi, yang murni, ya. Zikir yang murni, al mahdi, ya. Katahlili, seperti membaca tahlil, ya. Lidzikri al mahdi ini susunan naat man'ut, zikir sebagai man'ut, mahdi adalah sebagai naatnya. Tinggal dicek, ya, mahdi ini sebenarnya dia isim sifat atau bukan, kan begitu. Lidzikri al mahdi, ya. Lidzikril mahdi ini apakah susunan idhofah atau naat man'ut? Kalau idhofah, kemudian kalau kita misalkan kita anggap sebagai, ya, idhofah lafdhiyah, di mana idhofah lafdhiyah itu mudhofnya boleh menggunakan al, seperti as-sayyi'atul akhlaqi, boleh, tapi dengan syarat, dua syarat, yaitu yang pertama mudhofnya harus berupa isim sifat. Kemudian mudhof ilaih itu adalah makmul dari mudhof. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena adzikri itu bukanlah isim sifat, ya, dia masdar, sehingga ini tidak cocok untuk dijadikan idhofah lafdhiyah. Maka ini cocoknya adalah susunan naat man'ut, di mana dzikri adalah man'ut dan mahdi adalah naatnya. Lidzikri al mahdi, tinggal dicek dalam kamus. Al mahdi itu menempati isim sifat. Kenapa? Ini lebih disebabkan karena sifatnya murni, ya kan? Seperti kayak warna mungkin, ya. Warna yang putih, ya. Baju yang putih, baju yang baru, ini baju yang murni, ya. Ini zikir yang murni, kan sama sifat na'at lidzikri, lidzikril mahdi, lidzikri al mahdi, ya. Kemudian kat tahlili, seperti membaca bacaan tahlil la ilaha illallah, ya. Tahlil ini adalah halala yuhallilu tahlilan, ya. Sighotnya adalah masdar tahlil, ya. Ini adalah istilah untuk bacaan la ilaha illallah. Itu, ya. Itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan sambung ke video selanjutnya. Kalau lebihnya mohon maaf. Jadi ini intinya adalah perkara-perkara atau sesuatu yang sifatnya itu remeh temeh, yang lebih kepada perkara yang hina, itu tidak dianjurkan untuk membaca basmalah, ya. Tidak dianjurkan untuk diawali dengan membaca basmalah. Seperti contohnya dicontohkan adalah menyapu kotoran hewan, ya. Itu kan perkara remeh yang hina, ya. Lebih tepatnya hina. Kalaupun misalkan perkara remeh yang tidak hina, adalah sederhana, itu sepertinya masih diperintahkan untuk basmalah yang sifatnya mubah, ya. Perkara yang mubah, ya. Misalnya kayak kalau kita junjung meja, ya, yang berat, bismillahirrahmanirrahim, agar kita
Misalnya kadang-kadang kan sering seperti itu, Bismillahirrahmanirrahim, agar bisa nggak jatuh, nggak pecah, atau apapun itu yang sifatnya adalah mubah, tapi bukan 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 hina, ya kan, remeh, itu kan juga hal remeh sepertinya, tapi bukan hina, hina secara syariat ya, bukan secara adat ya, karena kalau nyapu kotoran kan juga bagus secara adat masyarakat, karena kan membantu tuh untuk kebersihan lingkungan misalnya. Ya, itu yang dimaksud ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.